Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Berjumpa kembali dengan Pak Isra. Kita menyambung dari pertemuan sebelumnya terkait dengan if clause atau conditional if atau if conditional yang juga diiringi dengan subjunctive. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis conditional if atau if conditional dalam bentuk 1 atau tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, juga fungsinya. Ini untuk garis besarnya. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat kembali terkait dengan penggunaan if clause. Yang pertama adalah yang ini, perlu Anda pahami bahwasanya posisi if clause di awal dipisahkan dari main clause-nya dengan menggunakan tanda koma, ya, karena if clause-nya dalam hal ini termasuk kategori keterangan, ya. Kemudian yang kedua, kombinasi antara if clause dan main clause tidak harus berupa komplement dengan komplement atau verb dengan modal plus verb, tetapi juga bisa saja kombinasi keduanya. Bisa verb dan komplement, komplement dan modal plus verb. Ini tergantung ya kondisinya ya. Nah, jadi if clause ini tidak harus seperti yang Anda lihat di contohnya ya. Nah, sekarang kita melihat berikutnya yaitu tentang subjunctive. Nah, memang ini bukan materi utama pelajaran kita hari ini, KD 35 di bahasa Inggris wajib dan KD 34 di bahasa Inggris peminatan. Tapi ada baiknya dipahami juga bahwasannya subjunctive ini sangat penting sekali ketika Anda mengikuti tes masuk perguruan tinggi, karena sebenarnya nggak hanya tes masuk perguruan tinggi, tapi juga TOEFL juga masuk ya menggunakan ini. Dia subjunctive, ini kan bagian dari pengandaian juga, tapi modelnya bukan syarat dan hasil ya, tapi ini suatu keadaan nanti dinilai gitu ya. Di sini ada dua bentuk yang kita gunakan pada subjunctive, yaitu present subjunctive dan past subjunctive. Perbedaannya adalah untuk present subjunctive ini biasanya fungsi utamanya adalah hayalan. Seperti yang Anda lihat di sini, dia gunakan kondisi noun plus verb 2 plus were ya. Tapi sebelumnya harus ada kata ini, wish, if only, would rather, as if, atau as though. Ya. Nah, ini gunanya ya. Jadi jika kita contohkan, kita buka lembaran baru ya. Kita coba untuk buka lembaran baru. Nah, seandainya kita bikin she talks misalnya as if she were the owner of the restaurant. Oke. Nah, ini salah satu contoh bentuk present ya. Bentuk present subjunctive. Dia berbicara as if, seolah-olah she were the owner of the restaurant. Nah, ini subjunctive ya. Nah, mulai dari sini ya sampai terakhir ini subjunctive dia namanya. Berandai juga, tetapi lebih mirip kayak menjudgment ya, memberi penilaian terhadap suatu keadaan, suatu sikap, atau suatu kegiatan yang dilakukan. Jadi as if artinya seolah-olah. Kemudian pilihannya ada lagi apa saja? Kemudian ada wish ya. Misalnya kita bikin I wish I could help. Nah, I wish I could help. I wish I could help di sini. Nah, Anda lihat di sini wish I could help. Kenyataannya saya tidak bisa membantu. Iya.
Kalau di atas kan she talks as if she were the owner of the restaurant. Dia berbicara seolah-olah dia pemilik restoran tersebut. Kenyataannya tidak. Gayanya saja. Yang kedua, I wish I could help. Saya berharap saya bisa membantu. Tapi kenyataannya tidak. Nah, jadi lebih mirip if clause tipe 2. Hanya saja ini lebih ke keadaan sudah nampak baru diandaikan ya, diandai-andaikan. Atau kita lihat if only she studied hard. If only itu kan jika saja. Jika saja dia belajar dengan keras. Kenyataannya dia tidak belajar dengan keras. Hasilnya jadinya tidak bagus. Nah, ini dia. Ini present subjunctive yang pakai if only. Berikutnya kita coba pakai would rather. I would rather she told me the truth. Oke. Aku lebih suka dia memberitahuku yang sebenarnya. I would rather she told me the truth. Kenyataannya she didn't tell me the truth. Nah, ini contoh present subjunctive. Coba sekarang kita lihat yang bentuk past subjunctive ya. Nah, pakai noun, pakai had, been atau had tambah verb 3. Nah, ini hampir sama dengan if plus tipe 3, dia fungsinya penyesalan. Nah, contoh. She ignored me. Ini kejadian masa lalu ya. As if she had never known me. Dia mengabaikanku seolah-olah dia tidak pernah mengenalku. Okay. This is very nice. Nice example. Ya. Nah, nih. Jadi ini mungkin terjadi di masa lalu, kemudian kita ceritakan ke orang lain. Kita bilang dia mengabaikanku seolah-olah dia tidak pernah mengenalku. Nah, maka kita katakan dalam bentuk past subjunctive ya. She ignored me as if she had never known me. Oke. Berikutnya kita pakai wish lagi ya. I wish misalnya. Kebetulan pakai I aja ya. I had closed the door. Oke. Nah, kalau kondisi seperti ini artinya aku berharap aku telah menutup pintu. Kenyataannya aku tidak menutup pintu. Nah, kayaknya jadi barangkali ada masalah, jadi dia menyesal. Nah, kita sekarang if only she had not been sick. Oke. Jika saja dia tidak sakit. Kenyataannya dia sakit, tapi ini untuk masalah tuh ya. Jadi kenyataannya nanti she was sick. Ini untuk masa lampau. Atau I would rather, subjeknya kebetulan masih I ya. He had told me the truth. Ini hampir sama dengan di atas, tapi kondisinya masa lampau ya. Nah,
Ini if clause tipe pas. If clause tipe pas. Salah Bapak ya. Tapi yang lebih tepatnya disebut pas subjunctif. Nah, ada satu lagi yang lupa Bapak sampaikan kepada Anda semua terkait dengan if clause. If clause ini ternyata ada satu tipe lagi yang disebut dengan tipe inverse ya. Jadi if clause ini punya tipe inverse. Ya. Ini silahkan dicatat, ini penting juga ya. Tipe inverse. Jadi inverse. Yang tipe inverse ini hanya berlaku untuk tipe 2 dan tipe 3. Maksud inverse gini, dalam if clause-nya bisa saja nanti if conditional if atau if clause-nya tidak menggunakan if ya. Hanya saja nanti ada perpindahan posisi antara auxiliary atau kata bantunya dengan subjek. Jadi hampir mirip bertanya tapi sebenarnya bukan bertanya ya. Cuma if clause tipe inverse dia. If-nya dihilangin, ada perpindahan posisi auxiliary dengan subjek. Maksud Bapak seperti ini. Jadi kita lihat dari tipe 2 ya. Tipe 2 terlebih dahulu. Kita enter dikit biar bisa dibaca ya. Jadi if clause tipe 2 untuk inverse barangkali ini hanya untuk tipe 2 berlaku hanya pada yang menggunakan complement ya. Jadi kalau pakai subject plus were plus complement, jadi misalnya pakai subject lagi kemudian pakai would ya, would atau barangkali could, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, tipe inverse-nya bagaimana? Kita bikin, oke. Kalau untuk tipe inverse-nya jadi if subject ya, if subject, bukan pakai if ya, if-nya hilang ya. Jadi were plus subject plus complement. Kemudian belakangnya sama. Kita copy aja ya, biar cepet. Yap. Nah, ini dia. Ini tipe inverse-nya. Jadi kalau di soal biasanya soal untuk if clause itu biasanya kita akan ditanya kalau nggak if clause-nya, kalau nggak main clause-nya. Jadi kadang-kadang if clause-nya dihilangin berarti tinggal main clause-nya saja, berarti if clause-nya yang ditanya, atau sebaliknya. Disediakan if clause-nya, main clause-nya apa. Nah, ada kalanya kalau kondisi misalnya main clause disediain, if clause-nya hilang, ternyata di opsi A, B, C, D, E-nya nggak ketemu ya. Kok nggak ada yang pakai if subject tambah were Pak? Nggak ketemu. Nah, itu bukan nggak ketemu ya. Barangkali dia memberikan opsi berupa yang tipe inverse-nya, bentuk inverse-nya. Nah, itu yang perlu Anda ingat ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk tipe 3, kalau tipe 3 sebenarnya hampir berlaku untuk komplement ya. Komplement berlaku juga yang bentuk komplement atau nominal. Jadi kedua-duanya if clause bertipe verbal dan nominal sama-sama bisa diinversekan. Jadi kalau kita pakai yang verbal dulu ya, subject tambah had tambah verb 3, kemudian subject tambah would atau could, and then you add have tambah verb 3, maka nanti kalau diinversekan ya, dijadikan inverse, jadi had tambah subject tambah verb 3. Jadi subject tambah would atau could, kita salin aja ya, copy aja ya. Nah ini dia, ini tipe inverse itu tipe 3. Kalau untuk yang satunya lagi, untuk tipe nominalnya ya, sebenarnya gampang sekali. Kita cuma merubah beberapa bagian saja. Misalnya pakai di sini harusnya kan bin tambah komplement,
Jadi copy. Nggak ribet-ribet amat. Nah, if-nya hilang, have-nya kedepankan, subjek nomor 2, belakangnya sama. Nah, itu untuk tipe inverse untuk tipe 2, jenis inverse untuk tipe 2 dan tipe 3. Baik. Kita coba untuk membahas soalnya ya, jadi lebih enak. Nah, kita lihat. Nah, ini cara teknik kita membahas soal ya. Nah, soal nomor pertama, we would not lose our bag if we titik-titik in the hotel. Nah, ini kita perhatikan di sini pakai would ya. Pakai would loss ya. Would loss our bag. Kemudian ada if, kemudian we titik-titik in the hotel. Nah, caranya gimana? Kalau kita perhatikan kalau dia pakai would, ini kan if clause-nya yang hilang ya. Berarti main clause-nya disediakan. Main clause-nya menggunakan would. Ini berarti tipe 2. Maka kita mencari jawaban if clause-nya berupa yang tipe 2. Apa itu? Setelah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk kedua atau pakai were. Pakai were tidak ada, hanya kata kerja semuanya. Dan satu-satunya yang pakai kata kerja bentuk kedua hanya yang opsi A. Maka jawaban yang lebih tepat A. Nah, nomor 2. Did you buy the computer? No, I would have if my father. Nah, kenyataannya tidak ya, tidak. Dan ini bentuk lampau ya, bentuk lampau. Dan dia menggunakan would have. Kalau pakai would have ini modals untuk tipe 3. Berarti jawaban yang paling benar adalah if my father had given me the money. Karena dia tipe 3. Baiklah, karena berhubung kantor udah mulai ramai. Jadi sekian dulu pembahasan buku pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.